Kita mau nyentil, bukan nyentil sih, gampar jatuhnya ya. Oknum-oknum, mentor-mentor bodong, tuh nggak usah ngomongnya trader sukses, kaya raya. Bikin acara ala kadarnya. Mau mengedukasi, tapi edukasi ujung-ujung jualan workshop edukasi aja. Tuh loh kalau mengedukasi. Oke, nama gue Cingau. Gue ngurusin perlengkapan dan dokumentasi. Kalau kita ngomongin perlengkapan itu hampir semua divisi-divisi yang ada seperti artistik, regis, sama aser itu kita semua yang cover. Dari segi panggung kita juga yang siapin dan dokumentasi juga. Dokumentasi mungkin sedikit lebih riweuh ya. Karena kita juga mempersiapkan aset-aset yang akan diputar di LED yang akan ditonton banyak peserta. Pengerjaannya cukup mepet deadline-nya. Selesai dari acara kita di Kota Bandung itu kan waktunya sedikit mepet dengan yang Q&A kita yang di Jakarta. Jadi kita lumayan ngebut tuh. Bahkan kita sampai masih ngerjain juga tuh di Artpreneur-nya di lokasi Q&A Jakartanya. Nama gue Faikal, gue sebagai koordinator artistik. Secara garis besar, kalau artistik sendiri itu kayak dekorasi ya. Nah, cuman overall semua visual, kayak tata letak, penempatan meja, dari segi posisi backdrop atau bahkan visual-visual yang ada yang akan ditampilin di acara itu adalah urusan artistik. Soal totem, nah jadi permasalahan di totem sendiri itu ternyata pada hari H itu totemnya kurang sesuai dengan sama ekspektasi gue sendiri. Nah jadi ada proses perbaikan. Itu gue sendiri sama tim nyari cara gimana caranya nih bisa dibenerin dan tidak terlihat oleh klien. Nah dari situ barulah gue nyari solusi dan akhirnya dapet. Dan gue akhirnya ngerjain sama vendor itu di lantai 12 gitu. Itu di luar di parkiran tempat smoking room. Dan gimana caranya nanti pas ketika setelah selesai jam makan malam itu harus keangkat ke atas dan tidak boleh kelihatan. Itu sebenarnya hal yang paling sulit banget sih. Nama gue Fani, gue menghandle divisi registrasi. Di awal gue cuma siapin tim registrasi itu ada 5. Lalu untuk yang pasang gelang itu ada 3. Cuman karena disuruh sama Pak Bil harus selesaiin dalam waktu 1 jam untuk registrasi 1.000 lebih orang. Oke, akhirnya gue tambah personil. Jadi 8 yang bagian data, terus 8 lagi yang langsung pegang gelang. Kalau waktu di Jakarta kan jam 11 aja itu klien-klien udah pada datang, udah pada ngantri. Gue kaget sih sebenarnya seantusias itu mereka, padahal kan waktu acara kan dimulai jam 2. Gitu. Lega Bil, karena kan H-1 aja gue deg-degannya setengah mati Bil. Maksudnya sampai gue gak bisa tidur, gue takut aduh bisa gak ya gue kelarin 1 jam tuh 1000-an orang, kelar gak ya, cuman ya udah gue jalanin, ternyata kurang dari 1 jam sih kelar setumpuk itu ya. Gue Denny Asun, gue menghandle divisi Aser yang isinya 18 orang. Untuk divisi gue pandu klien sampai dari lantai 11 tempat mereka datang sampai akhirnya ke tempat duduknya mereka. Ini acara yang sangat gokil banget. Gue baru pertama kali berdiri di depan 1.000 orang. Wah sempat gemetar tuh kaki tuh. Terus gue mesti ngehandle 1.000 orang yang masuk. Sempet panik juga tuh. Itu beruntungnya gue punya banyak teman-teman. Yang gue lakukan, gue taruh teman-teman gue, tim aser gue di banyak titik. Jadi mereka langsung ngarahin, Pak sebelah sana, Bapak jalan sebelah sana, nanti ada yang pandu lagi. Sampai akhirnya mereka di tempat duduknya. Halo
Tada, nama gue Sasi. Waktu tanggal 11 Desember, divisi yang gue pegang adalah acara. Gue memastikan semua acara itu running well, mulai dari prepare-nya. Oke, Pak Titonya siap di panggung. Terus untuk MC-nya sendiri juga nggak salah, masuknya kapan, ngomongnya apa. Dia harus siap juga di samping panggung. Kalau lagi mereka istirahat di belakang, gue harus ready-in mereka lagi, kayak gitu. Terus untuk persiapan ke klien sendiri, kayak ngasih penghargaan ke klien, semuanya gue udah harus ready. Di belakang tuh Pak Tito excited banget. Jadi kayak dari belakang stage tuh ngintip-ngintip dan ngeliat segitu banyaknya orang di dalam teater yang ngadep ke stage. Itu excitednya kelihatan banget. Sebegitu banyak orang dan gue gak pernah naik ke atas panggung dengan melihat segitu banyak orang. Dan harus ngomong juga, ya kikuk juga ya gitu. Gua penanggung jawab dari keberlangsungan seluruh acaranya. Kalau di lapangan gue dipanggilnya koordinator sebenarnya. Acara sebesar ini sebenarnya konsep yang pengen kita deliver itu adalah sisi family-nya itu sebenarnya. Jadi benar-benar mereka bisa ngerasain yang namanya traders family. Jadi selama proses acara gua itu posisinya ada di FOH karena gua ngedirect semua acaranya. Yang sulit adalah ngesinkronin apa yang kita tampilin di visual LED dan apa yang Bapak omongin. Sebenarnya itu yang tingkat kesulitannya paling tinggi menurut gua. Karena ya itu disaksikan sama 1.000 orang lebih coy. Jadi ya itu harus presisi banget. Bahkan sebenarnya kita ada miss lah sedikit-sedikit tapi ya masih oke gitu loh. Tapi overall berjalan sangat lancar. Jadi itu benar-benar masalah timing dan memperhatikan Bapak ngomong apa. Apakah Bapak mau ngegambar di iPad? Apakah dia mau next? Itu semua kan harus sinkron ya. Dan kita harus benar-benar nyimak. Nah itu yang namanya fokus tuh benar-benar diuji sih. Saya udah ngomong berapa kali sama Bill ya sebagai penanggung jawab dari acaranya. 2 kali atau 3 kali saya tanyain, nggak mau pakai IO. Dia bilang, enggak, kita bisa handle sendiri aja. Tadinya ada sempat mikir, ini acara harus se-perfect mungkin, harus se-flawless mungkin. Ya kan? Apalagi ini kita bikin gede-gedean. Sempat ada mikir itu, tapi terus mikir lagi, kita bikin acara roadshow 10 kota aja, basically kita tuh nggak punya kompetitor. Dengan kita bikin acara dengan ngundang 1.000 orang, itu udah akan jadi yang the best. Udah akan jadi the biggest one. Apalagi yang saya harus khawatirin. Jadi di situ langsung saya mikir, nggak penting perfect apa nggak perfectnya. Yang lebih penting kita having fun, pengalamannya, pelajarannya. Ya udah itu dulu deh yang penting deh. Saat lihat anak-anak TF semuanya turut aktif ya, semua mau ikutan jadi panitia, semuanya mau benar-benar ambil andil. Wah itu sih amazed, itu benar-benar keren banget. Kalau gua memutuskan untuk pakai IO, menurut gua jalannya terlalu instan. Akhirnya karena gua tidak mengandalkan IO, jadinya gua mengandalkan tim internal TF. Awalnya sebenarnya gua bisa dibilang, Bil, lu percaya diri nggak? Gue percaya diri. Tapi lu takut nggak? Gue takut. Gue takutnya, apakah saya gambling menyerahkan ini ke teman-teman semua? Ternyata enggak. Ternyata memang mereka udah punya spiritnya dan semua berjalan dengan lancar. Kalau berjalan sesuai dengan bayangan gua sih, bisa gue bilang 98% sesuai bayangan gua. 98, ya 2%-nya gua anggap small miss lah kali ya. Bangga lah sama mereka. Akhirnya perjuangan kita berbulan-bulan nggak sia-sia. Kerjasamanya, kolaborasinya, terus dia itu bener-bener mikirin TF supaya acara ini flawless, itu semua dapat banget sih. Traders Family bilang atau Pak Tito bilang, Bu Mencil, Bu Ita bilang, Bill, lu bikin acara ini yang paling gede di Jakarta, gas aja. Kita mau bikin acaranya sebagus mungkin. Kita emang pengen di Jakarta yang paling gede. Sebenarnya malah pengennya lebih dari 1.000 waktu itu, tapi ada keterbatasan tempat. Dan tujuan kita sebenarnya simple. Kita cuma mau apa ya? Kita mau nyentil oknum-oknum, mentor-mentor bodong. Bukan nyentil, saya gampar jatuhnya ya. So nggak usah ngomongnya trader sukses, kaya raya. Bikin acara ala kadarnya. Mau mengedukasi, tapi edukasi ujung-ujungnya jualan workshop. Edukasi aja. Tuh loh kalau mau mengedukasi. Itu biar sekalian jadi tamparan yang kuat lah buat mereka semua. Udah nggak usah nipu-nipu lagi, intinya itu aja. Karena gua yang memang berurusan langsung sama jajaran direksi dan gua berkali-kali make sure hal ini.
Dalam artian ini budget gimana? Batas budget gua untuk ngerjain ini sampai mana? Ini akan terdengar agak sulit dipercaya sih. Gak ada budget yang ditetapkan, ya udah lu harus menyelesaikan acara ini dengan budget sekian. Alias sebenarnya yang benar adalah ini gak ada limit sama sekali. Waktu lu dikasih kesempatan buat bikin acara gak ada limit sama sekali, apa iya segampang itu? Jadinya gak gampang. Kalau pada saat itu, pada saat logonya udah tampil sih, gembiranya bukan main, happy-nya bukan main, plong lah, semuanya plong. Pada saat itu ya, setelah logonya tampil. Sebelum logonya tampil itu, sebenarnya yang deg-degan gak karuan, ini pikiran semerawut langsung. Karena nggak tahu ini logo akan diterima apa enggak. Dan perasaan itu akhirnya saat kita presentasikan ke mereka, surprisingly, wah itu reaksinya luar biasa. Klien tuh bener-bener sangat bersyukur banget, amazed banget ngelihat pergantian logo karena kan akhirnya mereka tahu filosofinya kenapa logo kita diganti. Terus di luar itu juga kan dari sisi Q&A-nya mereka ngerasa bener-bener ini dapat edukasinya yang bener-bener daging. Saat saya ngomong itu, semua mata tertuju, semua mata fokus. Dan yang paling epic moment ya, magical moment. Saat kita ngomong, ya logonya adalah simbol perubahan. Kita maunya TF sekarang dikenal sebagai perubahan. Saya pengen gimana caranya TF dikenal sebagai perubahan. Justru momen itu yang saya nggak sangka-sangka, mereka langsung bereaksi semuanya. Apa ya, mereka ikut seneng sama misi kita itu dan bisa ikut terima. Gue bener-bener appreciate teman-teman yang udah datang ke acara kita. Bahkan gak cuma dari Jakarta, dari luar Jakarta juga pada datang, bela-belain datang. Dan itu kayak semuanya rela ngantri, rela nunggu hanya untuk datang ke acara itu. Jadi ya gue bisa dibilang gue respect juga sama mereka yang udah datang dengan segala macam bentuk effort. Kita dari seluruh tim TF juga udah nyiapin planning untuk video-video edukasi berikutnya. Ya saya yakin sih jauh lebih powerful lagi. Beberapa isi dari Q&A yang 10 kota atas hasil bujukan dari beberapa konsultan juga akan kita bocorin. Beberapa ya, nggak mungkin semua. Dan setelah itu ya saya yakin sih jalan kalian untuk menjadi trader bakal makin cepet, bakal makin deket. Habis itu tinggal kita udah nikmatin hasil bareng-bareng.